Sobat Value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari gangguan yang tak kasat mata. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan kisah horor lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Udara sore di Jakarta begitu panas dan melelahkan. Di salah satu warung kopi kecil pinggir jalan, 4 sahabat duduk melingkar. Gelas-gelas plastik berisi es kopi dan teh manis nyaris kosong, tapi semangat di antara mereka sedang tinggi. Sudah lama mereka ingin naik gunung bersama lagi, dan kali ini, pilihan mereka jatuh pada Gunung Salak. Serius nih kita naik minggu depan? Tanya Egy, si pendiam namun selalu jadi pemimpin diam-diam di antara mereka. Suaranya dalam, dan matanya menatap serius ke arah Rahmat yang sibuk membuka Google Maps di ponselnya. Serius lah. Gua udah cek, base campnya bisa lewat Pasir Reungit. Katanya sih jalurnya nggak terlalu susah. Tapi, Rahmat menggantung kalimatnya. Tapi apa? Tanya Dinar, satu-satunya perempuan di antara mereka. Meski perempuan, Dinar dikenal paling tangguh dan paling cerewet saat mendaki. Rahmat menatap layar ponselnya sejenak, lalu berkata, katanya si Gunung Salak tuh banyak ceritanya. Mistisnya lebih ngeri dari gunung-gunung lain. Sahrul, yang dari tadi hanya menyimak sambil memainkan korek api di tangan, langsung tertawa. Ah, elu mah percaya banget sama gituan. Mistis-mistis. Namanya juga hutan. Gelap, sepi, ya kebayang serem. Egy mengangguk kecil. Gua sih percaya. Tapi bukan buat ditakutin, lebih buat dihormatin. Obrolan mereka terus berlanjut, berisi tawa dan candaan khas anak muda yang penuh semangat. Mereka sudah lama tidak naik gunung bersama karena kesibukan kerja dan kuliah. Pendakian terakhir mereka terjadi 2 tahun lalu di Gunung Papandayan, dan sejak itu mereka terus merencanakan, tapi selalu tertunda. Tapi malam itu berbeda. Semua terasa seperti sudah disepakati tanpa banyak perdebatan. Mereka pulang membawa janji yang mengikat. Minggu depan, Gunung Salak, kita naik berempat. Hari yang ditunggu pun tiba. Mereka berangkat dari Jakarta menggunakan mobil sewaan. Egy menyetir, Rahmat duduk di sampingnya memegang GPS. Sahrul dan Dinar duduk di belakang, sibuk memeriksa ulang peralatan, tenda, logistik, headlamp, dan tentu saja kamera. Dinar sudah niat ingin membuat vlog pendakian mereka kali ini. Perjalanan menuju kaki Gunung Salak terasa menyenangkan. Mereka bercanda, memutar lagu-lagu lama, dan tak berhenti membahas hal-hal sepele. Tapi begitu mobil mereka melewati gerbang desa dekat kawasan Pasir Reungit, suasana berubah drastis. Jalan menjadi sempit dan menanjak. Kabut tipis mulai turun, dan udara terasa lebih dingin. Udah deket nih base campnya, kata Rahmat sambil menunjuk ke arah kanan. Itu, yang ada spanduk kecil itu tuh. Egy memarkir mobil di dekat sebuah rumah kayu sederhana yang berfungsi sebagai pos registrasi pendakian. Seorang pria tua duduk di teras, mengenakan jaket tebal dan celana training. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan di tangannya ada sebatang rokok kretek yang belum dinyalakan. Selamat sore, Pak. Sapa Egy sopan. Pendaki, ya? Tanya si bapak tanpa senyum. Iya, Pak. Mau naik Salak, jawab Rahmat. Pria tua itu menatap mereka satu persatu. Lama, seakan sedang menilai isi hati masing-masing. Lalu ia menggeleng pelan. Saya cuma mau bilang satu hal, katanya akhirnya. Gunung ini, bukan tempat main. Udah banyak yang naik, nggak balik. Ada yang kesurupan, ada yang hilang, ada juga yang balik tapi bukan lagi dirinya sendiri. Suasana langsung hening. Dinar menggigit bibirnya. Bahkan Sahrul, yang paling suka bercanda, terdiam. Mereka menunggu, tapi si bapak tidak berkata lagi. Ia hanya menatap jauh ke arah hutan lebat di belakang base camp, seperti sedang mengingat sesuatu. Terus, menurut bapak, kita jangan naik, tanya Egy pelan. Kalau kalian masih bisa nunda, tunda. Kalau kalian punya niat yang gak jelas, mending pulang. Tapi kalau sudah niat dan siap, jangan lupa pamit sama yang jaga. Yang jaga. Dinar mengangkat alis. Yang kelihatan dan yang tidak, jawab si bapak lirih, lalu berdiri dan masuk ke dalam rumah. Sore itu mereka memasang tenda kecil di area sekitar base camp. Pendakian baru akan dimulai esok pagi. Tapi malamnya, suasana terasa aneh. Angin tidak terlalu kencang, tapi pohon-pohon di sekitar mereka seolah bergerak sendiri. Sesekali terdengar suara seperti ranting patah. Tapi saat di senter, tidak ada apa-apa. Dinar mengaku melihat sosok perempuan di antara pepohonan. Tapi ketika ia tunjukkan, yang lain tak melihat siapapun. Rahmat menganggap Dinar hanya berhalusinasi karena kelelahan.
Tapi Egi diam-diam membaca doa-doa perlindungan, sambil menatap gelapnya malam di Gunung Salak yang tampak seperti lautan bayangan. Besok pagi kita jalan jam berapa? Tanya Sahrul mencoba mencairkan suasana. Subuh, biar bisa ngejar pos 2 sebelum siang, jawab Rahmat. Malam pun berlalu. Tapi tidak semua dari mereka bisa tidur nyenyak. Di antara suara serangga dan desir angin, ada satu suara yang entah berasal dari mana, seperti langkah kaki, tapi terlalu berat untuk manusia biasa. Dan dalam hati kecil Egi, ia merasa ada sesuatu yang mengamati mereka sejak mereka menginjak tanah Gunung Salak. Sesuatu yang tidak menginginkan mereka naik. Langit masih gelap ketika Egi membuka matanya. Suara kokok ayam samar terdengar dari kejauhan, menandakan waktu sudah mendekati subuh. Di dalam tenda, Rahmat masih tertidur, napasnya teratur. Dinar meringkuk dalam sleeping bag, wajahnya pucat dan sedikit berkeringat. Hanya Sahrul yang tidak ada di tempat. Egi keluar dari tenda perlahan. Udara dingin menyambutnya, menusuk tulang. Embun menggantung di pucuk dedaunan, dan kabut tipis mulai turun dari arah hutan. Di kejauhan, Egi melihat siluet Sahrul duduk di batu besar dekat pos kayu. Lu ngapain di situ, Rul? Tanya Egi sambil menghampiri. Sahrul tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah hutan lebat yang menjulang di hadapan mereka. Pandangannya kosong. Lu lihat itu enggak? Bisiknya. Egi mengikuti arah pandang Sahrul. Tak ada apa-apa selain pepohonan dan kabut. Apa? Seseorang. Tadi berdiri di antara dua pohon besar itu. Enggak jelas mukanya. Cuma berdiri aja. Diam. Egi merinding. Ini bukan Sahrul yang biasanya suka bercanda atau menggoda. Nada bicaranya tenang, serius, dan dingin. Lu yakin bukan mimpi? Tanya Egi. Yakin. Gua belum tidur semalaman, sahut Sahrul, lalu bangkit berdiri. Kayaknya dia ngeliatin kita dari tadi malam. Sekitar pukul 5, mereka mulai bersiap. Tenda dilipat, peralatan dirapikan. Rahmat terlihat lebih banyak diam daripada biasanya. Dinar, meskipun tubuhnya lemas, tetap memaksa ikut mendaki. Saat mereka sedang mengepak barang, seorang ibu-ibu tiba-tiba muncul dari belakang rumah kayu dekat pos. Wajahnya keriput, matanya kosong. Ia mengenakan baju lusuh dan kerudung hitam. Tangannya gemetar, tapi ia berjalan perlahan mendekati Dinar yang sedang duduk. Nak, jangan naik hari ini, ya, ucap si ibu dengan suara serak. Semua terdiam. Dinar menoleh, mencoba tersenyum. Kenapa, Bu? Gunungnya lagi kering. Yang tinggal di atas lagi kelaparan. Mereka nyari yang basah. Rahmat mengerutkan dahi. Basah? Maksudnya, orang hidup. Ibu itu tidak menjawab. Matanya hanya menatap kosong ke arah hutan. Bibirnya bergerak-gerak seperti sedang membaca doa. Lalu ia berbalik dan pergi, berjalan menyusuri samping rumah, lalu hilang di balik semak. Egi, yang sejak tadi memperhatikan, langsung mendekati rumah si bapak penjaga base camp untuk menanyakan siapa ibu itu. Pak, tadi ada ibu-ibu jalan ke arah pos, ngomong sama teman saya. Warga sini. Ya. Si bapak yang sedang menyapu teras langsung menghentikan gerakannya. Ibu-ibu, baju lusuh, kerudung item. Iya, Pak. Lelaki tua itu menatap Egi dengan pandangan serius. Nak, itu udah sering terjadi. Kalian bukan yang pertama. Dan kalian juga mungkin bukan yang terakhir. Maksudnya, ibu itu udah meninggal 3 tahun lalu. Dulu dia sering ngingetin pendaki buat jangan naik pas musim kering. Tapi waktu dia coba cegah sekelompok anak muda, mereka malah ketawa. 2 orang hilang. Si ibu pulang, katanya, sambil nangis. 2 hari kemudian, dia gantung diri. Egi tercekat. Tapi tadi dia ada di depan kita semua. Pak, ngomong langsung ke teman saya. Berarti dia masih ngerasa harus nyelamatin orang. Setelah beberapa menit diskusi yang dipenuhi kecemasan, mereka sepakat tetap naik. Meski masing-masing mulai merasakan tekanan aneh, entah karena ucapan ibu tadi atau suasana sekitar yang makin sunyi. Rahmat mencoba menenangkan yang lain, berusaha bersikap logis. Kalau kita takut sama semua omongan mistis, kita nggak bakal kemana-mana. Fokus aja sama jalur, sama logistik. Kita semua kuat. Bisa. Mereka pun memulai pendakian. Awalnya, jalur cukup landai. Jalan setapak berbatu, kiri kanan dipenuhi semak dan pohon-pohon tinggi yang menghalangi cahaya matahari. Tapi setelah 1 jam, atmosfer berubah drastis. Akar-akar besar melintang seperti perangkap, dan hutan menjadi jauh lebih sunyi dari biasanya. Di tengah perjalanan menuju pos 1, Dinar berhenti mendadak. Matanya menatap ke tanah.
Ini apaan? Katanya pelan. Semua ikut menunduk. Di atas tanah yang lembab, ada simbol aneh, seperti bentuk melingkar dengan pola-pola segitiga dan garis melengkung. Seperti ukiran yang tidak mungkin terbentuk secara alami. Sahrul menyentuh tanah itu dengan ranting. Simbol apaan ini? Nggak ada di jalur lain. Rahmat menegur. Udah, jangan main-main. Jalan terus aja. Namun tak seorang pun bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka baru saja melewati batas yang tak terlihat. Sekitar pukul 11 siang, mereka berhenti di tempat datar untuk istirahat. Tapi Rahmat mulai merasa pusing. Keringat dingin membasahi dahinya, dan ia duduk sambil menunduk. Bro, lu kenapa? Tanya Egi. Nggak tahu. Kayak ada yang berat di kepala gua. Dan anehnya, gua ngerasa kayak ada yang manggil nama gua terus. Siapa? Nggak tahu. Suaranya dari jauh. Perempuan. Pelan banget. Kayak suara dalam mimpi. Egi menatap Sahrul dan Dinar. Wajah mereka sama-sama menunjukkan ketegangan. Tidak ada yang berkata-kata lagi. Hanya suara burung hutan yang terdengar samar dan sayup, seperti nyanyian lembut, entah dari mana. Mereka putuskan untuk lanjut ke pos 2, berharap bisa segera sampai dan beristirahat di sana. Tapi dalam hati mereka tahu, pendakian ini tidak akan seperti biasanya. Ada yang mengikuti mereka. Mungkin sejak awal. Langkah mereka makin berat ketika memasuki jalur menuju pos 2. Tanah makin basah, akar-akar pepohonan menjulur ke permukaan seperti tangan-tangan kecil yang menjegal kaki. Di beberapa titik, jalur menjadi sangat sempit dan menanjak tajam, membuat Dinar harus sesekali berhenti untuk menarik napas. Aduh, kakiku mulai kram, keluh Dinar sambil duduk di atas batu besar. Egi langsung mengambil botol minum dari carrier-nya dan menyodorkannya. Minum dulu. Lu harus jaga cairan, Din. Kita belum sampai setengah jalur. Rahmat, yang sejak tadi paling lemah, kini tampak jauh lebih pucat. Tapi kali ini dia tak lagi mengeluh. Justru ia lebih banyak diam dan sesekali menoleh ke belakang, seolah mendengar sesuatu yang tak mereka dengar. Lu dengar itu? Tanyanya tiba-tiba. Lirih. Sahrul yang sedang mengikat ulang tali sepatunya menoleh. Dengar apa? SSSSTTT. Dengerin baik-baik. Semua terdiam. Awalnya tak ada suara, hanya desiran angin yang menerpa pucuk daun. Tapi beberapa detik kemudian, samar, dari kejauhan, terdengar alunan suara gamelan, perlahan, mengalun lembut seperti berasal dari balik kabut. Nada-nada itu seperti berasal dari pesta atau hajatan. Tapi bagaimana mungkin? Mereka berada di tengah hutan. Bunyi, gamelan, bisik Dinar dengan napas tercekat. Rahmat berdiri, tubuhnya gemetar. Itu suara yang gua dengar tadi pagi, sama persis. Egi mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain hutan. Tidak mungkin ada rumah, apalagi pesta, di ketinggian seperti ini. Jangan tanggapi. Jangan cari arah suaranya. Jalan terus, kata Egi tegas, mengingat pesan dari beberapa pendaki berpengalaman yang pernah ia baca. Suara kayak gini bisa ngerayuin kita. Bikin kita nyasar. Namun suara itu makin jelas. Seolah makin mendekat. Tiba-tiba Rahmat terdiam. Matanya membelalak menatap ke dalam kabut yang kini semakin pekat. Dia di situ, gumamnya. Siapa? Seru Sahrul. Perempuan itu. Semua menoleh ke arah yang ditunjuk Rahmat. Sekilas, mereka semua melihatnya. Sesosok perempuan berambut panjang tergerai, mengenakan kebaya lusuh, berdiri di antara pepohonan dengan kepala tertunduk. Tidak bergerak, tidak berkata-kata. Hanya berdiri diam dengan tangan menggenggam sesuatu di depan dada. Wajahnya tak terlihat jelas. Dinar menjerit dan langsung berlari ke arah Egi. Lu lihat juga kan? Itu beneran, Gi. Itu bukan halusinasi. Egi menarik napas dalam, matanya menajam. Kita mundur pelan-pelan. Jangan panik. Jangan lari. Fokus ke langkah kaki masing-masing. Namun saat mereka mencoba melangkah mundur, suara gamelan mendadak berhenti, dan berganti dengan suara tawa cekikikan pelan, panjang, dan tidak manusiawi. Rahmat terjatuh dan memegangi kepalanya. Dia masuk ke kepala gua. Dia bilang, gua harus ikut dia. Gua harus ikut dia sekarang. Egi langsung memeluk Rahmat dan membacakan ayat kursi keras-keras. Sahrul, yang biasanya tak terlalu religius, ikut merapal doa sebisanya. Dinar memejamkan mata dan menangis. Setelah sekitar 2 menit yang terasa seperti selamanya, suara itu perlahan menghilang. Rahmat pingsan dalam pelukan Egi. Perempuan itu pun lenyap dari pandangan, seolah terserap ke dalam kabut.
Mereka memutuskan mendirikan bivak darurat di tengah jalur, meski belum sampai pos 2. Tidak mungkin memaksakan lanjut pendakian dalam kondisi seperti ini. Egi dan Sahrul membuat tenda sederhana dari fleece, sementara Dinar mengipasi Rahmat yang masih tak sadarkan diri. Dia kerasukan? Tanya Sahrul lirih. Belum tahu. Tapi jelas dia kena gangguan. Jawab Egi sambil menggulung sleeping bag untuk alas. Dinar mengusap air matanya. Kenapa kita maksa naik? Sih, kenapa nggak dengerin kata bapak itu? Atau ibu-ibu yang kemarin? Tak ada yang bisa menjawab. Menjelang maghrib, Rahmat mulai sadar. Tapi tatapannya kosong, dan ia bicara seperti sedang mengigau. Dia pakai selendang merah, di leher, ada banyak darah. Dia disakiti, dia diperkosa di tempat ini, dia mati di sini. Dinar menutup mulutnya, tak sanggup mendengar lebih banyak. Sahrul tampak marah. Siapa dia? Apaan semua ini? Gi. Ini bukan lagi pendakian, ini kayak ritual sesat. Egi tetap tenang. Gua rasa Rahmat dapet akses ke memori tempat ini. Kadang orang tertentu lebih peka. Makhluk itu mungkin korban, dan dia nyari pelampiasan. Malam itu, mereka bergantian menjaga Rahmat yang terus meracau dan sesekali menangis dalam tidur. Angin malam terdengar aneh, seperti bisikan yang berulang dari segala arah. Dan ketika semua sudah mulai terlelap, Dinar membuka mata dan melihat Rahmat duduk sendiri, menatap langit, sambil tertawa kecil. Tangan kanannya menggenggam batu tajam, dan matanya kosong. Rahmat, bisik Dinar. Rahmat menoleh perlahan. Wajahnya bukan lagi wajah yang ia kenal. Ada ekspresi bengis di sana. Bibirnya bergetar, dan dari mulutnya keluar suara perempuan. Kalian tidak seharusnya di sini. Angin malam terus berembus dingin, menyusup di antara celah-celah bivak darurat yang mereka dirikan. Kabut tebal mulai turun, menutupi pepohonan dan jalur tanah hingga tampak seperti selimut putih kematian. Tapi yang paling menyeramkan bukanlah cuaca atau hutan yang gelap, melainkan Rahmat. Ia duduk membelakangi yang lain, menatap langit yang tertutup awan, tangannya menggenggam sebongkah batu runcing. Suaranya terdengar seperti bukan suara miliknya, melainkan suara seorang perempuan, serak, penuh luka, tapi menyimpan dendam mendalam. Kalian tidak seharusnya di sini. Tanah ini masih merah, basah oleh darah. Dinar terisak pelan. Itu bukan Rahmat. Dia kesurupan. Sahrul menggenggam pisau lipat di sakunya, berjaga kalau-kalau Rahmat tiba-tiba mengamuk. Tapi Egi justru mendekat pelan, perlahan seperti ingin menenangkan anak kecil yang sedang mengamuk. Rahmat, denger gua. Kalau lu masih ada di dalam sana, lawan dia. Jangan biarin dia ambil alih. Tapi, Rahmat, tertawa kecil. Rahmat hanya tamu. Tubuh ini sekarang milikku. Aku bisa rasakan segalanya. Sakitnya, dinginnya tanah waktu tubuhku dikubur hidup-hidup. Dinar menutup telinga dan memejamkan mata. Air matanya tak tertahankan. Tolong, cukup. Lalu mendadak, sosok Rahmat berdiri cepat dan melemparkan batu ke arah pohon. Jangan bisik-bisik. Aku tahu kalian berempat. Aku tahu siapa yang bersalah. Sahrul langsung berdiri. Sigap. Gi, gua nggak yakin kita bisa tahan lama begini. Kita harus cari bantuan. Di gunung kayak gini, siapa yang bisa nolong kita? Rul. Minimal cari sinyal. Satu dari kita turun. Atau coba naik sampai dapat spot sinyal. Ini udah di luar batas. Dia bukan cuma kesurupan. Gi, ini makhluk dendam. Egi mengangguk. Gua naik. Lu jaga Dinar dan Rahmat. Kalau dia makin agresif, ikat dia. Tapi jangan sakiti. Ingat, itu tetap tubuh Rahmat. Sahrul terlihat ragu, tapi mengangguk. Langkah Egi pelan tapi mantap menyusuri jalur ke atas. Hanya berbekal headlamp dan senter cadangan. Kabut semakin tebal. Udara kian menusuk kulit, bukan karena dingin biasa, tapi ada rasa ditekan, seolah tubuhnya masuk ruang asing yang dipenuhi amarah. Di pos 2, yang hanya berupa dataran kecil dengan 2 batang pohon besar di kiri kanan jalur, Egi berhenti sejenak untuk mengecek sinyal. Masih tidak ada. Tapi ada sesuatu yang lain. Bau anyir. Ia menoleh ke kiri dan, seketika langkahnya terhenti. Ada kuburan. Kecil, tidak dalam, hanya gundukan tanah yang tertutup lumut. Di atasnya tertancap potongan bambu runcing dengan selendang merah yang membusuk tergantung di ujungnya. Selendang merah, gumam Egi, teringat ucapan Rahmat saat kerasukan. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul seorang lelaki tua, mengenakan ikat kepala dan baju kampret hitam. Wajahnya kusam dan penuh bekas luka. Kamu lihat? Ya.
Egi mundur setengah langkah. Maaf, Pak. Bapak siapa? Dia yang mengundangmu ke sini. Tapi kamu bukan sasaran sebenarnya. Temanmu yang perempuan itu, dia yang mirip. Makhluk itu buta arah dendam. Siapapun yang serupa, jadi pelampiasan. Maksud Bapak, Dinar. Lelaki itu mengangguk. Perempuan itu dulu korban perkosaan. Tahun 1965. Diperkosa 4 orang, lalu dikubur hidup-hidup di bawah pohon besar. Di situ, ia menunjuk ke gundukan itu. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu kisahnya. Tapi jiwanya tak tenang. Dia menunggu orang yang mirip wajahnya, untuk menggantikan jasadnya. Egi tercekat. Lalu Rahmat. Mereka yang sensitif, yang terbuka batinnya, bisa dijadikan pintu masuk. Dia cuma kendaraan. Bagaimana cara ngusirnya? Kami cuma mau turun. Kami nggak tahu apa-apa. Orang tua itu menatap Egi lama, sebelum menjawab pelan. Bawa dia kembali ke tempat kematiannya. Buka kembali gundukan ini. Tunjukkan padanya bahwa jasadnya masih ada, belum disempurnakan. Baca Yasin di sana. Bacakan surah Al-Mulk. Kalau dia masih ingin damai, dia akan pergi. Tapi kalau dia sudah jadi jin dendam, kalian semua akan jadi tumbal. Tanpa menunggu lama, Egi kembali ke bivak. Malam makin gelap, dan suara-suara dari hutan makin menggila. Tawa, tangis, bahkan jeritan. Saat Egi sampai, ia menemukan Rahmat diikat dengan tambang tali tenda, sementara Dinar meringkuk di pojok dan Sahrul berdiri dengan wajah penuh bekas cakaran. Cepet banget lu balik. Dia ngamuk. Gi, gua udah nggak kuat, kata Sahrul. Gua tahu caranya. Kita harus bawa dia ke kuburan itu. Di atas, dekat pos 2. Gila, lu mau naik lagi? Cuma itu caranya. Lu temenin gua. Dinar tunggu di sini. Namun Dinar menggeleng. Kalau lu bawa Rahmat ke sana, gua ikut. Kalau bener dia nyasar ke gua harus ada di situ. Mungkin gua bisa ngomong ke dia. Egi menatap Dinar dalam. Tak ada waktu untuk berdebat. Akhirnya mereka bertiga mendaki pelan, memapah Rahmat yang kadang meronta, kadang tertawa, kadang menangis seperti anak kecil. Sampai akhirnya mereka tiba di gundukan itu. Egi mengambil golok kecil dan mulai menggali pelan di bagian puncak gundukan. Hati-hati agar tidak merusak terlalu dalam. Baru setengah jengkal tanah terangkat, bau busuk menyengat menyeruak keluar. Ya Allah, bisik Sahrul. Tulang jari, tipis, kecil, masih terikat kain sobek merah darah. Dinar menunduk di samping Rahmat dan mulai membaca surah Yasin. Suaranya lirih, bergetar. Tapi ia lanjut terus, menahan isak. Dan saat sampai ayat ke-82, tubuh Rahmat mulai gemetar hebat, lalu berteriak. Aku tidak mau sendiri. Egi segera membaca Al-Mulk, sementara Sahrul menahan tubuh Rahmat. Dinar menangis sambil memohon. Tolong, lepaskan dia, kami bukan musuhmu. Jeritan itu makin kencang, hingga akhirnya berhenti mendadak. Tubuh Rahmat limbung, lalu jatuh pingsan. Suara hutan pun seketika hening. Tidak ada tawa, tidak ada bisikan, tidak ada gamelan. Hanya sunyi. Egi menutup kembali gundukan itu dengan penuh hormat. Mereka semua duduk lemas, tak percaya masih hidup. Keesokan harinya, dengan tubuh lemas dan luka di mana-mana, mereka turun gunung. Saat sampai base camp, si bapak penjaga hanya menatap mereka dalam diam. Kalian udah buka lukanya, ya? Katanya pelan. Egi hanya mengangguk. Si bapak menghela napas. Baru kali ini, ada yang balik dengan luka gaib yang sembuh. Biasanya, mereka cuma tinggal nama. Setelah turun dari Gunung Salak, keempat sahabat itu tampak seperti orang yang baru lahir kembali. Lelah, trauma, namun penuh rasa syukur bisa selamat. Namun, kenyamanan itu hanya sementara. Seolah luka di gunung itu bukan hanya pada kulit dan daging mereka, tapi juga membekas dalam jiwa. Rahmat, yang sebelumnya menjadi korban kerasukan, mulai menunjukkan perubahan. Tatapannya sering kosong, dan dia sering berbicara sendiri dengan suara pelan yang sulit didengar. Kadang ia menatap jauh ke depan, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata bagi orang lain. Di malam-malam pertama setelah mereka kembali ke kota, mimpi buruk bergantian menyambangi mereka. Egi bermimpi tentang sosok perempuan berkebaya lusuh itu, yang menatapnya dengan mata penuh amarah dan kesedihan, lalu membisikkan nama-nama yang tidak ia kenal. Rahmat mimpi lebih mengerikan. Ia terperangkap di dalam tanah berlumpur, berusaha keluar tapi tertahan oleh tangan-tangan gelap. Sahrul dan Dinar juga tak kalah sering terbangun dalam keringat dingin, mendengar suara gamelan samar dan tawa perempuan yang menusuk telinga.
Kalian juga dengar itu? Suara itu, terus-terusan. Bisik Dinar pada suatu pagi, wajahnya pucat. Egi mengangguk. Iya, gua juga. Gua rasa, ini belum selesai. Suatu malam, saat mereka berkumpul di rumah Egi, sebuah kejadian aneh terjadi. Ketika lampu ruangan tiba-tiba mati mendadak, terdengar suara ketukan pelan di jendela kamar. Sahrul memberanikan diri membuka tirai, dan yang dilihatnya membuat darahnya beku. Di balik kaca, ada sosok perempuan berkebaya merah lusuh dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Matanya menatap kosong, tanpa kelopak, hanya bola mata hitam pekat. Dia kembali, bisik Dinar. Egi segera menyalakan lampu, tapi saat itu sosok itu lenyap, seolah tak pernah ada. Mereka mulai menyelidiki sejarah Gunung Salak lebih dalam. Dari wawancara dengan penduduk sekitar, catatan sejarah, dan legenda turun-temurun, satu hal yang mereka temukan, ada cerita lama tentang seorang wanita muda yang diperkosa dan dibunuh secara kejam di gunung itu pada tahun 1965. Tubuhnya dibuang dan dikubur secara sembunyi-sembunyi. Dari cerita itu, perempuan itu jadi penunggu gunung, ujar seorang tetua kampung. Jiwa dia gelisah, marah, dan mencari keadilan. Tapi tak seorang pun berani menghadapinya. Egi merasa ada sesuatu yang harus mereka lakukan untuk menenangkan arwah itu, bukan hanya untuk keselamatan mereka sendiri, tapi juga demi ketenangan Gunung Salak dan para pendaki yang mungkin menjadi korban berikutnya. Mereka mengunjungi makam yang mereka buka di gunung, kali ini membawa sesajen dan doa-doa khusus. Mereka meminta maaf atas ketidaksengajaan membuka luka lama dan memohon agar arwah itu diberi ketenangan. Namun saat upacara doa berlangsung, angin tiba-tiba bertiup kencang. Suara gamelan mulai terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih keras. Sosok perempuan berkebaya muncul di pinggir tenda, wajahnya lebih jelas, penuh luka, tapi juga damai. Terima kasih. Suaranya lirih. Sosok itu kemudian perlahan menghilang, bergabung dengan kabut malam. Setelah kejadian itu, suara-suara aneh berangsur hilang. Rahmat kembali seperti semula, meski kadang ia masih terdiam menatap kosong sejenak. Empat sahabat itu sepakat untuk menjaga cerita mereka sebagai pelajaran dan peringatan bagi para pendaki lain. Gunung Salak memang bukan sembarang gunung. Di balik keindahannya, ada kisah-kisah kelam yang tak semua orang tahu. Dan bagi mereka yang berani mendaki, selalu ada harga yang harus dibayar. Setelah pengalaman traumatis di Gunung Salak, Egi dan teman-temannya mencoba menjalani hari-hari seperti biasa. Namun, ketenangan itu sulit dicapai. Kecemasan terus membayang. Suatu pagi, Egi menerima pesan misterius melalui WhatsApp. Nomor tidak dikenal, tanpa nama. Hanya sebuah foto kabut tebal yang menyelimuti sebuah jalur setapak di hutan Gunung Salak. Di bawahnya tertulis, "Jangan ulangi kesalahan yang sama." Egi segera mengirim pesan balik, tapi tak ada balasan. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Apakah masih ada sesuatu yang belum mereka ketahui? Apakah ada pihak lain yang mengawasi mereka? Malam harinya, mereka berkumpul kembali di rumah Egi untuk berdiskusi. Rahmat yang biasanya pendiam kali ini bercerita tentang pengalaman anehnya. Sejak turun dari gunung, aku sering melihat bayangan hitam melintas di kamar. Kadang aku merasa ada yang memanggil namaku pelan-pelan. Tapi saat kulihat, tidak ada siapa-siapa. Dinar mengangguk. Aku juga merasakan hal yang sama. Beberapa kali saat jalan sendirian, aku merasa diawasi. Suara langkah kaki di belakangku. Tapi pas ku cek, kosong. Sahrul menambahkan, kita mungkin sudah terikat dengan sesuatu di gunung itu. Entah bagaimana, kita jadi bagian dari kisah kelam yang tidak boleh selesai begitu saja. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk kembali ke gunung, kali ini dengan tujuan berbeda, mencari tahu lebih dalam tentang cerita dan misteri yang menyelimuti Gunung Salak. Mereka membawa peralatan lengkap, termasuk kamera termal, alat perekam suara, dan perlengkapan survival tambahan. Saat memasuki hutan, suasana terasa berat. Pohon-pohon raksasa berdiri tegak dengan cabang yang seperti jari-jari menuding. Kabut tipis melayang-layang di bawah kaki, membuat jalan setapak seolah tak berujung. Tiba-tiba, di sebuah persimpangan, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka beku. Di tanah, tergeletak bekas jejak kaki manusia, tapi ukurannya sangat besar, jauh lebih besar dari kaki manusia biasa. Jejak itu terlihat baru, belum tertutup daun atau tanah. Ini bukan jejak hewan biasa, kata Egi, sambil mengambil foto. Kalau ini benar-benar ada makhluk sebesar ini, kita harus hati-hati. Bisa jadi itu makhluk gaib yang selama ini menjaga wilayah ini, ujar Sahrul. Mereka mengikuti jejak itu, dan menemukan sebuah pondok tua yang sudah lama terbengkalai. Dari dalam pondok, terdengar suara gamelan halus dan bisikan nyanyian perempuan. Dinar menggigil. Gua merasa nggak enak di sini.
Tapi kita harus lihat. Mereka memasuki pondok itu dengan hati-hati. Di sudut ruangan, terdapat altar kecil dengan lilin yang masih menyala, sesajen, dan sebuah lukisan perempuan berkebaya merah yang tampak hidup seolah menatap langsung ke arah mereka. Egi mendekati altar, lalu mendengar suara yang sangat pelan namun jelas. Jangan ganggu kedamaian ini. Tiba-tiba angin dingin melintas, lilin padam, dan ruangan menjadi gelap gulita. Sahrul menyalakan senter dan melihat sebuah bayangan samar berdiri di depan altar. Bayangan itu perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah hutan yang lebih dalam. Sepertinya dia ingin kami mengikuti, atau memperingatkan sesuatu, kata Egi. Mereka memutuskan untuk mengikuti bayangan itu, menyusuri jalan setapak yang semakin sempit dan penuh akar. Kabut semakin tebal, membatasi jarak pandang. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka tiba di sebuah tempat yang tampak seperti lapangan terbuka, namun penuh dengan tanda-tanda aneh. Ukiran simbol-simbol kuno di batu besar, lingkaran-lingkaran tanah yang tampak seperti bekas ritual. Dinar terdiam. Ini bukan tempat biasa. Ini seperti tempat pemujaan. Rahmat menunduk dan berkata, mungkin ini pusat dari semua energi dan kejadian aneh di Gunung Salak. Setelah menemukan lapangan terbuka penuh simbol-simbol kuno, suasana berubah menjadi mencekam. Hutan sekitar seperti terdiam, seolah menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Egi, Rahmat, Sahrul, dan Dinar saling bertatapan, merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka tengah mengawasi. Di tengah tanah lapang itu, batu besar berukir misterius berdiri tegak, tampak seperti altar kuno. Beberapa bagian batu itu tertutup lumut dan tanah basah, tapi ukiran-ukiran aneh masih jelas terlihat, simbol lingkaran, garis-garis tajam, dan gambar sosok manusia yang membeku. Rahmat mengeluarkan buku kecil yang didapat dari tetua kampung saat terakhir mereka bertemu. Di sana tertulis doa-doa dan ritual yang dulu digunakan untuk menenangkan roh penasaran. Kalau kita mau mengakhiri ini, kita harus melakukan ritual di tempat ini, ujar Rahmat sambil membuka halaman buku. Dinar menambahkan, tapi kita juga harus waspada. Ritual seperti ini biasanya tidak bisa dilakukan sembarangan. Kekuatan di sini bisa saja marah. Egi mengangguk tegas. Kita nggak punya pilihan lain. Ini satu-satunya cara buat menyelesaikan masalah ini. Mereka mulai menyiapkan sesajen yang mereka bawa, lilin, bunga, dan dupa. Suara bisikan samar terdengar dari pepohonan, semakin lama semakin jelas, seperti rintihan yang pilu tapi penuh amarah. Sahrul mulai membaca doa dari buku kecil itu, pelan dan penuh konsentrasi. Perlahan, angin berhembus kencang, mengibarkan rambut dan pakaian mereka, membawa aroma wangi dupa dan bunga ke seluruh lapangan. Di tengah-tengah doa, tiba-tiba suara tangisan perempuan terdengar dengan sangat nyaring, membuat mereka semua terdiam dan hampir kehilangan kendali. Sosok berkebaya merah muncul dari balik kabut, dengan wajah yang kini lebih jelas, penuh luka dan air mata, tapi juga ada kedamaian yang perlahan menampakkan diri. Kenapa kalian ganggu aku? Suara itu bergetar. Egi mencoba menjawab, kami bukan bermaksud mengganggu. Kami ingin membantumu menemukan kedamaian. Perempuan itu menatap lama ke arah mereka, kemudian perlahan mengangkat tangan dan menyentuh altar batu. Altar itu bergetar lembut dan cahaya biru lembut mulai muncul dari ukiran batu, menyelimuti lapangan. Tiba-tiba suasana berubah menjadi gelap gulita, kecuali di sekitar altar yang bercahaya biru. Bayangan-bayangan hitam muncul dari balik pepohonan, menyerupai sosok manusia dengan wajah tak berbentuk, melayang dan bergerak mengelilingi mereka. Rahmat menggenggam tangan Egi dan berkata, ini ujian terakhir. Kita harus kuat dan fokus. Sahrul mengeluarkan kalung azimat yang dipakai sejak lama dan mulai berdoa dalam hati. Dinar menatap sosok berkebaya itu dan berkata dengan suara tegas, kami di sini untuk menolongmu, bukan untuk melawan. Tolong biarkan kami menyelesaikan ini. Bayangan hitam mulai mendekat, menggeram dan berputar-putar. Tiba-tiba angin dingin menusuk ke tulang, dan seolah ada kekuatan yang ingin menyedot energi mereka. Egi merasa dadanya sesak, tapi ia tetap berdiri tegap. Jangan takut. Kita harus bertahan. Dengan penuh keberanian, mereka melanjutkan ritual sambil menyanyikan doa-doa yang ada di buku itu. Cahaya biru semakin terang, membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka. Bayangan hitam mulai mundur, berteriak dan mengeluarkan suara melengking, lalu satu persatu lenyap ke dalam kabut. Perempuan berkebaya itu tersenyum kecil, air matanya berubah menjadi cahaya yang memancar dari tubuhnya. Ia mengangguk, lalu perlahan menghilang, membiarkan kedamaian merayap masuk ke dalam hutan. Setelah ritual selesai, suasana hutan kembali tenang. Kabut mulai menghilang, burung-burung berkicau, dan sinar matahari perlahan menyusup di antara dedaunan. Egi, Rahmat, Sahrul, dan Dinar saling tersenyum, merasakan lega dan damai yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya.
Kita berhasil, kata Dinar sambil menarik napas panjang. Tapi ini bukan akhir. Kita harus tetap waspada, ujar Sahrul. Egi menatap ke langit yang mulai cerah. Gunung Salak memang bukan sembarang gunung. Tapi kita sudah membuktikan, dengan keberanian dan hati yang tulus, kita bisa melewati kegelapan. Setelah ritual kuno yang melelahkan dan penuh ketegangan, keempat sahabat itu merasa lega. Namun, kenyataan pahit segera menyusul. Egi, Rahmat, Sahrul, dan Dinar menyadari bahwa meskipun mereka telah menyelesaikan ritual untuk menenangkan arwah, luka gaib yang mereka alami selama pendakian tidak bisa begitu saja hilang. Hari-hari berikutnya, Rahmat mulai menunjukkan gejala aneh. Luka-luka bekas goresan dan cakaran yang dulu tampak kering dan hampir sembuh, kini mulai berdarah lagi tanpa sebab yang jelas. Saya merasa seperti ada sesuatu yang hidup di dalam kulit saya, keluh Rahmat pada suatu malam. Kadang rasa sakitnya datang tiba-tiba, seperti ditusuk-tusuk jarum kecil. Egi dan teman-temannya mencoba membantu dengan berbagai pengobatan, mulai dari ramuan tradisional hingga terapi medis, namun tak ada yang benar-benar efektif. Selain itu, Rahmat juga sering mengeluh merasa selalu diawasi, bahkan saat ia sendirian di rumahnya. Bayangan-bayangan gelap kerap muncul di sudut-sudut kamar, menghilang begitu ia menyalakan lampu. Dinar mengalami hal yang hampir sama. Mimpinya dipenuhi oleh sosok perempuan berkebaya merah, yang kali ini tidak lagi menakutkan, melainkan seperti sosok yang meminta pertolongan. Dalam mimpi-mimpinya, perempuan itu seolah berusaha mengirim pesan, tapi Dinar tidak mampu menangkap maknanya dengan jelas. Sahrul dan Egi pun merasakan kehadiran yang tidak kasat mata di sekitar mereka. Kadang-kadang, mereka mendengar suara bisikan halus atau merasakan hawa dingin tiba-tiba tanpa alasan. Suatu malam, ketika mereka berkumpul lagi, Egi mengusulkan agar mereka mencari bantuan dari seorang ahli supranatural yang sudah dikenal. Ahli itu bernama Pak Jaya, seorang dukun sakti yang tinggal di kaki Gunung Salak. Konon, Pak Jaya pernah membantu banyak orang menghadapi gangguan gaib di wilayah itu. Mereka mengunjungi Pak Jaya dengan harapan dapat menemukan solusi atas luka dan gangguan yang terus menghantui mereka. Pak Jaya menerima mereka dengan sikap ramah namun serius. Setelah mendengar cerita lengkap tentang pengalaman mereka, Pak Jaya menggeleng pelan. Gunung Salak menyimpan energi yang sangat kuat dan kompleks. Bukan hanya arwah, tapi juga kutukan dan energi gelap yang sulit dipisahkan. Luka kalian bukan hanya fisik, tapi juga jiwa dan energi, jelas Pak Jaya. Ia menyarankan agar mereka melakukan pembersihan energi secara mendalam, serta ritual pengikat supaya luka itu tidak terus menyebar dan menghantui mereka. Namun, Pak Jaya juga memperingatkan bahwa proses itu tidak mudah dan memerlukan komitmen besar. Ada risiko munculnya gangguan lebih hebat sebelum akhirnya reda. Mereka pun setuju untuk menjalani ritual pembersihan selama 3 hari berturut-turut di rumah Pak Jaya. Selama 3 hari itu, mereka menjalani berbagai ritual, mulai dari mandi bunga, pembakaran dupa dengan mantra khusus, hingga meditasi di ruang yang telah diberkati. Prosesnya melelahkan dan terkadang menimbulkan sensasi aneh, seperti panas yang menyebar ke seluruh tubuh, dan sesekali muncul bayangan gelap yang harus mereka lawan dengan doa dan niat kuat. Di hari terakhir, Pak Jaya melakukan ritual penutup dengan membacakan mantra yang sangat kuat. Cahaya putih lembut memenuhi ruangan, dan secara perlahan, keempat sahabat itu merasakan beban berat di dada mereka berkurang. Luka-luka fisik mulai mengering dan rasa sakit mereda. Namun, bayangan dan bisikan halus masih sesekali muncul, menandakan bahwa mereka masih harus waspada. Pak Jaya menasihati, kalian harus menjaga hati dan pikiran tetap bersih. Jangan pernah kembali ke tempat itu tanpa persiapan dan niat yang benar. Gunung Salak bukan tempat main-main. Meskipun masih ada sisa luka gaib, keempat sahabat itu merasa lebih kuat dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Mereka berjanji untuk menjaga kisah mereka sebagai pelajaran penting, agar orang lain lebih berhati-hati jika hendak mendaki Gunung Salak. Namun, dalam diam, mereka tahu satu hal. Gunung Salak tidak akan pernah benar-benar melepaskan mereka begitu saja. Setelah ritual pembersihan di rumah Pak Jaya, kehidupan Egi, Rahmat, Sahrul, dan Dinar mulai berangsur-angsur kembali normal. Namun, kedamaian itu hanya sesaat. Suatu malam, sebuah pesan misterius masuk ke ponsel Egi, berisi alamat sebuah warung kopi tua di kaki Gunung Salak. Tidak ada nama pengirim. Hanya kalimat singkat, datanglah, jika ingin tahu akhir kisah ini. Rasa penasaran bercampur takut menghantui Egi. Ia segera menghubungi ketiga temannya dan memutuskan untuk pergi ke warung kopi itu bersama-sama. Ketika mereka tiba, suasana warung itu terasa berbeda. Penuh dengan aroma kopi dan asap rokok, tapi ada aura lain yang membuat bulu kuduk meremang. Beberapa pelanggan tampak seperti orang-orang biasa, namun ada juga sosok-sosok yang membuat mereka merinding. Wajah-wajah yang seperti berasal dari masa lalu Gunung Salak.
Seorang pria tua dengan janggut putih duduk di pojok ruangan. Tatapan matanya tajam dan penuh misteri. "Kalian pendaki dari Gunung Salak, bukan?" tanya pria itu tanpa basa-basi. Egi mengangguk. "Ya, kami. Tapi dari mana Anda tahu?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Aku sudah lama mengamati. Ada banyak hal yang belum kalian pahami tentang gunung itu. Aku bisa bantu kalian, tapi ada harga yang harus dibayar." Mereka duduk bersama pria tua itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Mulyono, mantan penjaga hutan Gunung Salak sekaligus penjaga tradisi lama. Pak Mulyono menceritakan sejarah panjang Gunung Salak, tentang ratusan tahun lalu ketika para penjaga spiritual membuat perjanjian dengan kekuatan gaib agar keseimbangan tetap terjaga. Tapi banyak orang kini melupakan aturan itu, mendaki tanpa rasa hormat, memicu kemarahan roh penjaga, katanya. Pak Mulyono memperingatkan, luka gaib yang mereka alami bukan hanya kutukan, tapi tanda bahwa mereka terpilih untuk menjadi penjaga baru, penerus tradisi agar gunung dan rahasianya tetap terlindungi. Egi dan teman-temannya bingung dan takut, namun juga merasa ada tanggung jawab besar yang harus mereka emban. "Bagaimana caranya?" tanya Dinar. Pak Mulyono memberikan sebuah kotak kecil yang berisi keris pusaka dan surat tulisan tangan. "Kalian harus melakukan ritual penerimaan di puncak Gunung Salak, pada malam Jumat Kliwon. Itu satu-satunya cara agar kalian benar-benar terlindungi dan mendapatkan kekuatan untuk melindungi gunung." Meski berat, keempat sahabat itu sadar mereka tak bisa lari dari takdir. Mereka berlatih, mempersiapkan diri, dan menjaga niat agar tetap tulus dan penuh hormat. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Mereka kembali ke puncak Gunung Salak, kali ini dengan hati yang berbeda. Bukan hanya sebagai pendaki, tapi sebagai penjaga warisan gaib yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Saat ritual berlangsung, angin berhembus pelan membawa suara gamelan dan bisikan lembut yang memberi mereka kekuatan dan ketenangan. Saat ritual selesai, luka gaib di tubuh mereka mulai menghilang satu persatu. Kegelapan yang selama ini membayangi terasa memudar, digantikan oleh cahaya yang hangat dan damai. Egi memandang ke langit malam yang penuh bintang. "Kita bukan hanya bertahan, tapi menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar." Rahmat, Sahrul, dan Dinar mengangguk, merasakan ikatan yang kuat antara mereka dan Gunung Salak. Mereka tahu perjalanan ini belum benar-benar selesai, tapi mereka sudah siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah ritual penerimaan di puncak Gunung Salak, kehidupan keempat sahabat berubah drastis. Mereka bukan lagi sekadar pendaki biasa, melainkan penjaga warisan spiritual yang harus melindungi keseimbangan gunung yang penuh misteri. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan latihan dan belajar tentang alam gaib, budaya leluhur, dan cara menjaga harmoni antara manusia dan dunia roh. Egi yang dulu hanya pendaki biasa, kini menjadi sosok yang bijak dan penuh ketenangan. Rahmat, yang sempat putus asa karena luka gaibnya, kini menemukan kekuatan baru yang membuatnya lebih tangguh. Sahrul dan Dinar juga mengalami transformasi besar, menjadi lebih peka terhadap energi sekitar dan mampu berkomunikasi dengan alam. Namun, tugas itu bukan tanpa risiko. Ada kalanya mereka harus menghadapi gangguan roh jahat yang mencoba mengacaukan kedamaian Gunung Salak. Kadang, mereka harus melakukan ritual penyucian di tengah malam atau menyusuri hutan untuk mengusir makhluk-makhluk gaib yang mengancam. Suatu malam, saat mereka sedang melakukan patroli spiritual, Egi merasakan kehadiran sesuatu yang berbeda. Bayangan besar dan gelap melintas cepat, diikuti suara gemuruh yang mengguncang tanah. "Ini lebih kuat dari biasanya," ujar Egi dengan suara tegang. Rahmat dan yang lain segera bersiap, mengambil keris pusaka dan menyalakan dupa. Mereka berdiri dalam lingkaran perlindungan, membaca mantra dengan suara lantang. Cahaya putih memancar, beradu dengan kegelapan yang mencoba merayap masuk. Pertarungan antara cahaya dan gelap berlangsung cukup lama. Ketegangan mengisi udara malam itu, sampai akhirnya kegelapan mulai mundur dan lenyap. Mereka tersenyum lega, tahu bahwa mereka telah menjaga keseimbangan dengan baik. Seiring waktu, keempat sahabat itu menjadi legenda baru di sekitar Gunung Salak. Cerita tentang mereka tersebar, menginspirasi para pendaki dan masyarakat agar selalu menghormati alam dan warisan leluhur. Egi menatap Gunung Salak dari kejauhan, merasakan kedamaian yang sebelumnya sulit diraih. "Gunung ini bukan hanya tempat untuk pendakian," katanya pada Rahmat. "Ini rumah, dan kita adalah penjaganya." Rahmat mengangguk. "Kita punya tugas besar, tapi juga kehormatan yang luar biasa." Cerita mereka adalah pengingat bahwa di balik keindahan alam, selalu ada misteri dan kekuatan yang harus dihormati. Gunung Salak bukan sembarang gunung, melainkan saksi bisu perjuangan manusia dan roh dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Dan bagi Egi, Rahmat, Sahrul, dan Dinar, perjalanan mereka baru saja dimulai.